Ini otak jenazah yang diformalinkan. Ini dilihat dari samping kanan, ini otak besar, ini otak kecil, ini batang otak yang jalan di leher, dan ini kalau ke bawah ini sumsum tulang belakang. Ya, ini otak dilihat dari atas, yang kecil yang bagian jidat. Coba pegang dulu Bu. Nah ini yang kecil ini. Ya, ada otaknya Bu. Karena otak yang asli bentuknya kayak gini. Nah, nih. Isi di dalamnya ada sel otak atau orang bilang neuron, jumlahnya banyak sekali, 100 miliar. Satu neuron kerjanya seperti komputer tercanggih pada zamannya. Ya, teman-teman lihat, ini ada pembuluh darah, ada pembuluh saraf di dalamnya. Jadi di otak ini penuh listrik sebetulnya. Tubuh manusia itu full dengan listrik, ya. Dan kita lihat juga banyak cairan, ya. Kenapa? Karena air, cairan itu pembangkit tenaga listrik. Karena solusi sebetulnya sudah dikasih sama Allah di kepala, sudah diberikan petunjuknya dan masuk ke sel-sel otak kita. Ya, tuh. Untuk apa? Paling utama adalah untuk membangkitkan tenaga listrik di otak. Supaya kalau kita ada problem, masalah, solusi sudah dikasih sama Allah. Hidayahnya disimpannya di otak. Tapi kalau kurang air, maka ini tidak terakses. Ya, iya. Nah, nanti dari otak ke badan itu ada namanya sistem saraf. Ada namanya sistem saraf pusat, ini yang jalannya di sumsum tulang dari atas sampai ujung ekor. Ada juga sistem saraf yang tepi, yang ini. Ini beda dengan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu, kalau kita mau analogikan, itu kayak selang air. Pernah lihat selang air, ya? Kemudian dia akan dialiri air. Nah, itu pembuluh darah kayak selang air. Dia ada lumennya dan dialiri darah. Nah, kalau sistem saraf ini kayak kabel listrik. Bahkan seperti kabel telepon. Karena dia kabel listrik dan kabel telepon, ini jalan listrik supaya kita bisa bergerak. Selain listrik, ini jalan pesan. Bagaimana pesan itu maksud Baisa? Iya, pesannya baik yang diucapkan, baik yang dipikirkan, mau yang apapun yang kita dengarkan. Ibu, coba angkat tangan kanannya, gini semuanya, yeah, gitu. Kenapa mau diangkat? Disuruh kan? Dengar, karena dengar, diproses, sistem saraf bilang angkat tangan kanan, angkat tangan kanan, angkat tangan, karena itu kayak kabel telepon, dan dengan cepat kita angkat. Bisa sepakat dulu cara kerja sistem saraf? Nah, sama, makanya kalau kita bilang ya sama diri kita, ya, sakit nih, mampus, gue sakit nih. Nah, terus ngomong kayak gitu, hati-hati, akan mampus betulan. Karena apa yang kita ucapkan secara verbal lewat mulut maupun juga apa yang kita pikirkan nanti jalan. Apa yang dikatakan orang nanti juga jalan. Ibu, alhamdulillah hari ini saya lihat ibu-ibu cantik-cantik semua. Tuh kan, langsung sistem saraf mukanya langsung walaupun otak kirinya bilang masa. Tapi sistem sarafnya itu membawa pesan apa yang kita ucapkan. Makanya ada anak kita, terus kita selalu bilang, kamu nih telat terus, lamban banget. Apa yang didengar? Pesan itu jalan nggak ke badan? Yang tadinya mau gerak cepet jadi lamban, Bu. Karena badan mengikuti apa pesan, baik yang diucapkan lewat verbal maupun yang dipikirkan maupun yang dirasakan maupun yang dari luar. Itulah makanya mengapa sekarang para motivator pendidikan anak meminta kita untuk bicara yang baik. Supaya apa? Supaya badannya mendapatkan pesan lewat sistem saraf ini dengan pesan yang baik. Karena sistem saraf ini
Dia kerja secara sunnatullah, membawa pesan pokoknya. Mau pesan baik, mau pesan buruk. Karena secara sadar atau bawah sadar, sistem ini bawa pesan pokoknya. Dia memberi pesan sama badan, baik ini ekstremitas atas bawah maupun yang di dalam-dalam tadi itu digerak. Dunia ini tidak pernah diam, meskipun dalam keheningan selalu bergetar dalam vibrasi yang tidak tertangkap panca indera. Misalnya, manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Kalau ibu merasa hidup ibu semakin terpuruk, coba lihat apa yang ibu ucapkan dalam mulut dan apa yang ibu ucapkan dalam kepala kita. Hukum itu disebut law of attraction. Hukum daya tarik menarik. Sesuatu akan menarik pada dirinya segala hal yang satu sifat dengannya. Lanjut, ini kata para ahli. Mari kita lihat kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Yang disebut ucapkan bukan hanya verbal, Bu, yang diucapkan dalam benak, yang diucapkan dalam perasaan, yang diucapkan dalam emosi. Ya, ini sudah janji. Bahkan kalau Al-Quran konteksnya, kalimatnya adalah demi Tuhan langit dan bumi, maka konsep ini, peraturan ini berlaku untuk semua manusia apapun agamanya.